Shalom saudara sekalian, kita akan bahas satu tema masih berkaitan dengan pemerintah ya, karena kita baru saja memilih pemimpin yang baru ya. Jadi kita coba bicara soal pemerintah, soal khususnya kepada taat atau patuh pada otoritas atau pemerintah ya. Saudara, hidup kita itu tidak pernah bisa lepas dari otoritas ya, dan kalau kita dari kecil ya di dalam satu keluarga yang kecil itu juga kita sudah hidup di dalam satu otoritas ya, dan Tuhan menghendaki setiap orang itu tunduk dan hormat pada otoritas di atasnya. Misalnya dalam institusi terkecil keluarga, istri diperintahkan tunduk pada suami, anak tunduk pada otoritas orang tua, atau dalam institusi masyarakat, orang yang dipimpin tunduk pada pemimpin dari satu institusi atau lembaga. Nah, ini semua kita tidak bisa lepas, saudara, dalam hidup kita. Ya, meskipun ada orang ingin independen melepaskan diri, tapi tidak bisa kita melepaskan diri dari otoritas. Nah, sifat hormat dan tunduk pada otoritas ini adalah cerminan dari sifat Allah Tritunggal. Ya, teladan dari Allah Tritunggal kita. Kristus itu tunduk pada Bapa. Roh Kudus tunduk pada Kristus dan Bapa, diutus ke dalam dunia ini. Jadi ini ada satu teladan di sini. Sehingga manusia pun sebetulnya dalam kehidupan sehari-harinya ada di bawah otoritas-otoritas. Nah, perikop yang akan saya bacakan ini membahas tentang tanggung jawab kita sebagai orang Kristen terhadap otoritas pemerintahan. Nah, seperti apa ketundukan kita pada pemerintah dan apa yang firman Tuhan ajarkan soal ini? Saja kita baca dari Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7, Saudara. Ya, mari kita bisa lihat sebentar. Roma 13 ayat 1 sampai 7 saya bacakan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seseorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalas murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu kita perlu menaklukkan diri bukan saja karena kemurkaan Allah, tapi juga karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal-hal ini adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada mereka yang berhak menerima hormat. Saudara, di sini Paulus bicara prinsip-prinsip ketundukan kepada pemerintah ya. Sebagai orang Kristen kita pun tunduk dalam arti umum itu berarti mentaati pemerintah. Kenapa saudara? Paulus berikan alasan, tidak ada alasan apapun selain dikatakan pemerintahan telah ditetapkan oleh Allah. Pemerintah yang ada telah ditetapkan oleh Tuhan, saudara. Meskipun kita lihat cara penetapan Tuhan itu melalui pilihan rakyat gitu ya. Misalnya Saul dipilih karena undian waktu itu raja pertama, atau kita kemarin hari Rabu 14 Februari memberikan suara kita di TPS ya, kita sepertinya memilih berdasarkan pilihan kita, tapi sebetulnya itu sedang menjalankan bagian ya, melaksanakan dari penetapan Tuhan, kedaulatan Tuhan terjadi. Jadi semua otoritas manusia yang sah di dunia ini itu adalah berasal dari Tuhan sendiri. Kedaulatan Tuhanlah yang memberikannya itu. Dialah satu-satunya yang memiliki otoritas yang mutlak dan melekat pada dirinya.
Nah, apabila Tuhan itu mendelegasikan wewenangnya kepada orang lain, kepada manusia, maka wewenang itu tetap merupakan wewenang Tuhan sendiri, ya. Tetap Tuhan di atasnya. Dan ketika pemimpin yang berwenang menjalankan wewenang yang diberikan, maka kita diminta tunduk kepada mereka seperti kita tunduk kepada Allah, Saudara. Nah, itu yang terjadi sudah dalam perjanjian lama. Kita lihat di PL, Allah mengangkat raja-raja. Nah, ini penting, Saudara. Ya, karena ini sedang mewujudkan suatu teokrasi pemerintahan Allah di tengah-tengah dunia ini, khususnya di dalam kehidupan umat Israel, yang adalah model bagi bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Supaya apa? Supaya orang melihat ada keadilan Tuhan di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Di tengah-tengah rusaknya dunia ini, ada pemerintahan Allah yang mau menegakkan keadilan, kebenaran Tuhan, teokrasi Tuhan di tengah-tengah dunia. Supaya manusia punya model. Ya. Jadi maka Tuhan mengangkat raja-raja untuk mewakili Tuhan memerintah di dalam dunia ini. Jadi kalau untuk melaksanakan kehendak Tuhan, harus ada raja yang mengerti isi hati Tuhan, yang takut Tuhan, baru bisa menjalankan pemerintahan Tuhan di tengah-tengah dunia ini yang sesuai kehendak Tuhan. Nah, sudah pernah dikatakan di masa hakim-hakim itu, ya, Hakim-hakim 17 ayat 6 berkata, pada zaman itu, ya, sempat itu yang belum masuk ke masa teokrasi, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Maka dikatakan setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, ini bahaya, Saudara, ya. Jadi dosa merajalela karena tidak ada raja, tidak ada pemimpin, tidak ada otoritas yang ditetapkan untuk mengatur mereka. Setiap orang berbuat benar menurut pandangannya sendiri. Artinya perilaku mereka itu berdasarkan otoritas diri sendiri. Setiap orang masing-masing bertindak atas dirinya sendiri. Standarnya diri mereka sendiri. Kebenarannya kebenaran diri sendiri. Dan ini sangat subjektif, ya. Tidak ada yang objektif di situ. Nah, orang yang sulit dipimpin, sulit diatur, suka berbuat maunya sendiri, ini membuat kekacauan, Saudara. Ya. Sebaliknya juga karena memang tidak ada pemimpin, ya, atau kalau ada pemimpin, pemimpinnya juga tidak benar, otoritasnya juga sewenang-wenang, kita lihat akan terjadi kekacauan, Saudara. Ketika tidak ada otoritas yang memimpin atau otoritas ada tapi juga sewenang-wenang, maka mengakibatkan kekacauan, Saudara, chaos, ya. Maka Tuhan menetapkan ada otoritas yang harus dijalankan dari atas ke bawah. Sudah ada kasus-kasus di mana Allah menyetujui orang-orang tidak mentaati pemerintahan dalam tanda kutip, ya. Misalnya ada kejadian di kitab Kejadian 1 ayat 17 itu dikatakan, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Jadi ini ceritanya bidan yang diminta untuk membunuh bayi-bayi laki-laki orang Israel. Tapi bidan tidak taat kepada pemerintah, tapi lebih takut kepada Tuhan. Termasuk misalnya teman-teman Daniel tidak tunduk pada perintah raja untuk menyembah patung, lalu mereka dilempar ke dalam perapian. Daniel sendiri juga tidak mentaati perintah raja dan tetap berdoa kepada Allahnya sehari 3 kali, lalu dimasukkan ke lubang singa. Misalnya juga Rasul Petrus dan Yohanes yang diancam oleh mahkamah agama pemerintahan. Ya, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi ada kondisi di mana Allah mengizinkan ketidaktaatan, tetapi itu pada saat pemerintah itu lalin atau sedang melawan kehendak Allah, menghambat kehendak Allah. Kira-kira demikian. Ya, kalau ada pemerintahan yang salah, maka disitulah biasa Tuhan memberikan koreksi, ya, kepada pemerintah. Tuhan mengutus nabi-nabi, menegur raja, mengutus rasulnya untuk memberikan koreksi agar mereka kembali bisa melakukan keadilan dan kebenaran.
Nah, saudara, meskipun ya kita tidak menjumpai ada pemerintahan yang sempurna, yang benar gitu ya. Namun Tuhan, kita percaya Tuhan memegang kendali penuh atas semua bangsa dan penguasa di dunia ini. Tuhan mendelegasikan otoritas meskipun pada pelaksanaannya bisa saja tidak benar, ya, tetapi Tuhan tetap mengendalikan segala sesuatu. Tuhan bisa menunjuk, mengatur pemerintahan tertentu yang dipilihnya melalui pemeliharaan khususnya untuk melaksanakan tujuannya. Dan Tuhan juga bisa mengendalikan pemerintahan yang lain, ya, mungkin yang lain, agar tetap di dalam pemeliharaan umumnya untuk bisa melakukan kehendaknya, kehendak permisifnya, saudara. Jadi kadang-kadang Tuhan memberikan otoritas yang baik itu bisa sebagai berkat bagi satu bangsa. Misalnya seperti pada zaman pemerintahan Jokowi ini, kita merasakan, orang merasakan kepuasan 70-80%, ini mungkin sebagai berkat bagi bangsa Indonesia. Ya, tapi terkadang juga Tuhan bisa menetapkan penguasa yang kurang baik dan ya kurang memuaskan banyak orang. Ini juga bisa menjadi sarana untuk menguji atau menghakimi, saudara. Jadi pemerintahan yang baik, otoritas yang baik bisa sebagai berkat, pemerintahan yang buruk bisa sebagai sarana menguji atau menghakimi. Saudara pernah di dalam Tawarik, ya, di Raja Hizkia pada waktu itu sedang jatuh sakit, hampir mati dia. Dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya, memberikan suatu tanda ajaib. Ya, Hizkia sembuh, saudara. Ya, tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Lalu ia menjadi angkuh sehingga Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka Tuhan. Jadi Hizkia ini setelah sembuh ini, dia raja yang baik pada awalnya, kemudian berubah menjadi raja yang angkuh dan sombong, saudara. Ya, pemerintahan yang baik dirasa berkat, tapi pemerintahan berubah menjadi buruk, terasa seperti satu ujian, ya, satu penghakiman, saudara. Nah, saudara, pendeta David Tong, ya, menulis di Facebooknya, di wallnya itu, dia berkata begini, sebaik-baiknya pemimpin tetap ada dosanya. Seburuk-buruknya pemimpin tetap ada anugerah umum dari Tuhan. Jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan apapun sebetulnya, karena semua di dalam kedaulatan Tuhan, di bawah otoritas Tuhan. Pemimpin yang baik pun bisa berubah, saudara. Ya, seperti Hizkia tadi. Tapi pemimpin yang buruk pun masih ada anugerah umum Tuhan yang menjaga, yang memelihara. Yaitulah Tuhan kita, saudara. Jadi Tuhan menetapkan pemerintahan, sekali lagi, mewakili Allah di dalam hal menjalankan keadilan di tengah-tengah dunia ini. Ya, mencerminkan sifat keadilan Allah dan melaksanakannya di dalam dunia ciptaan Tuhan ini. Kalau kita perhatikan kembali konteks Roma 13 ini, Paulus bicara pemerintahan yang masih sesuai kehendak Tuhan, ya, yang masih benar, masih menjalankan kehendak Tuhan, yaitu menyandang pedang, menjalankan murka atas orang-orang jahat. Nah, dalam konteks demikian, orang Kristen tidak boleh melakukan balas dendam secara pribadi. Setiap orang tidak boleh melakukan sesuai dengan keinginannya sendiri. Mereka harus menyerahkan hukuman kepada otoritas sipil yang mempunyai tanggung jawab menjalankan dan melakukan menghukum kejahatan. Penguasa atau pemerintah itu adalah hamba Allah yang melaksanakan murka Allah, dan mereka melakukannya untuk kebaikan kita. Paulus katakan, bagi kita yang berperilaku benar, penguasa itu bukan sebuah teror bagi kita. Ya, pemerintah sipil pada umumnya ada anugerah besar dari Tuhan yang patut kita syukuri. Ya, tanpa pemerintahan sipil akan terjadi anarki, kejahatan ada di mana-mana dan merajalela. Jadi Paulus dorong setiap orang, termasuk orang Kristen, untuk boleh taat kepada pemerintahan yang Tuhan berikan, yang Tuhan tetapkan bagi kita. Ya, Paulus sengaja pakai terminologi universal, semua orang atau tiap-tiap orang, untuk menunjukkan ini berlaku untuk semua orang, bukan hanya orang Kristen tapi semua orang.
Ya, oleh sebab itu, ya, semua orang harus mentaati otoritas sipil. Ya, bukan hanya untuk menghindari murka katanya, yang datang karena otoritas, tapi karena hati nurani kita sadar. Ini yang benar di mata Tuhan. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Apalagi kita orang Kristen yang mengerti, yang diajar, ya, yang Kristus sendiri juga sudah mengajar kita. Kita patuh kepada pemerintah, kepada otoritas pemerintah, bukan karena kita takut murka Allah saja, tapi karena kita sadar inilah yang benar, inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan hanya mentaati, tapi juga mendukung pemerintah bersama-sama untuk menjalankan keadilan Allah di tengah-tengah dunia ini. Jadi saudara, Paulus menunjukkan di akhir daripada perikop ini, salah satu bentuk ketaatan dan dukungan yang penting bagi pemerintah yang nyata adalah tidak menolak membayar pajak. Ya, banyak orang membayar pajak karena mereka pikir sebagian uang mereka mungkin akan dipakai tidak adil, dikorupsi dan sebagainya, saudara. Itu memang pada prakteknya bisa demikian. Ya, di Kaisar Romawi juga pada waktu itu kalau orang bayar pajak itu tidak selalu bisa dijamin seluruh uangnya itu untuk tujuan yang saleh. Ya, pemerintah juga bisa salah mengelola uang, gereja juga bisa salah mengelola uang gitu. Tetapi Tuhan tetap mengajar kita, saudara, ya, untuk tetap memberi, membayar apa yang perlu dibayar kepada pemerintah. Tuhan Yesus pernah menjawab mereka yang bertanya soal pajak. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikan kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara, bukan Tuhan tidak tahu ada penyelewengan, ada korupsi. Tuhan tahu, saudara. Tapi Tuhan tetap katakan kepada murid-muridnya, kepada orang yang mengikut dia, berikan kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan juga kepada Allah. Jadi tugas kita, panggilan kita itu adalah membayar pajak. Ini satu perintah ilahi, saudara. Satu kewajiban, ya, yang tidak hanya harus kita bayarkan buat pemerintah. Ya, pemerintah itu sekali lagi ada hamba Allah, wakil Allah. Kita bayar itu karena di situ ada orang-orang yang dikatakan pelayan-pelayan Tuhan juga, saudara. Ya, tapi bukan hanya stop kepada pemerintah, ada otoritas yang lebih tinggi lagi sudah dari pemerintah, yaitu Tuhan. Ya, jadi bayar juga kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan sebagai otoritas paling tinggi, paling mutlak yang tidak pernah hilang otoritas dan tidak pernah diselewengkan, yaitu otoritas Tuhan. Jadi sudah lihat ada keseimbangan, ada keselarasan antara kita kepada pemerintah dengan kita kepada Tuhan, karena itu pun semua berasal dari Tuhan. Pemerintah itu ditetapkan Tuhan dan menjadi hamba Allah untuk kita. Ya. Nah, yang empunya otoritas Tuhan itu sendiri, maka kita jangan lupa memberikan apa yang memang wajib diberikan kepada Allah. Demikian pula sebagai orang beriman kita menghormati pemimpin kita, ya, siapapun yang terpilih itu, ya. Pendeta David Tong mengatakan jangan mengolok-olok paslon yang kalah gitu, ya. Karena barangkali mereka itu adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, saudara. Ya, yang menang, yang kalah, dan jangan juga mereka ada orang yang memang eh, dipilih Tuhan gitu. Jadi meskipun mereka tidak sepenuhnya benar, saudara, atau sempurna nanti di dalam memimpin, mari kita menghormati Allah yang menetapkan otoritas ini bagi kita semuanya. Supaya kita itu, pemerintah itu mendatangkan kebaikan bagi kita, karena kita ada orang-orang yang menghormati otoritas Tuhan. Biar renungan ini juga boleh mengingatkan kita, saudara, ya, bagaimana kita sebagai warga negara tetap mendukung pemerintahan yang Tuhan berikan. Seperti apapun, ada anugerah Tuhan di dalamnya. Mari kita berdoa.